Di perbatasan Thailand-Birma terdapat sungai yang bernama River Kwai. Sebelah selatan sungai termasuk wilayah Thailand. Mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang Jawa. Dan di sebelah utara sungai itu termasuk ke dalam wilayah Birma. Masyarakat mayoritas di sana itu juga mayoritas masyarakat Jawa. Kapan masyarakat Jawa berdiaspora? Itu ketika zaman Romusa, penjajahan Jepang, baik itu di Nusantara maupun di Thailand dan Birma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang fenomena di mana orang-orang Jawa itu terdapat di negara Thailand. Bagaimana orang-orang Jawa bisa sampai ke negara Thailand? Kemudian seperti apa kehidupan orang-orang Jawa di negara Thailand yang mayoritas beragama Buddha? Apakah masyarakat Jawa di sana itu masih mempertahankan identitasnya sebagai Jawa, atau sudah kehilangan identitasnya, atau sudah mengikuti peradaban-peradaban globalisasi? Mari kita saksikan terlebih dahulu bagaimana proses diaspora masyarakat Jawa ke daerah Thailand. Mari kita saksikan. Sama Jawa, orang Jawa ini di mana-mana. Bulan ini Pak Mantep dapat tanggapan di Thailand. Gitu. Saya diberitahu teman, saya tanya, Thailand itu kan Buddha. Untuk apa Pak Mantep gelar wayang di sana? Wayang kan Hindu. Dan versinya Pak Mantep kan wayang Islam sudah. Zaman. Ternyata apa? Perbatasan Thailand dengan Birma itu ada nama sungai. River Kwai itu sungai Kwai. Di sebelah selatan sungai itu wilayah Thailand. Mayoritas orang Jawa di sana. Di utara sungai itu masuk wilayah Birma. Juga mayoritas orang Jawa. Dari mana orang Jawa di Birma dan Thailand? Romusa. Buruh dibuang ke sana. Ya, Mas. Oke, seperti itu ya situasi dari masyarakat Jawa di Thailand. Jadi bahwa masyarakat Jawa dulu itu pernah berdiaspora ke daerah Thailand ketika kebijakan Jepang, yaitu kebijakan Romusa atau kerja paksa era Jepang. Bangsa Jawa banyak terdapat di daerah perbatasan negara Thailand dan Birma. Di perbatasan Thailand-Birma terdapat sungai yang bernama River Kwai. Sebelah selatan sungai termasuk wilayah Thailand. Mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang Jawa. Dan di sebelah utara sungai itu termasuk ke dalam wilayah Birma. Masyarakat mayoritas di sana itu juga mayoritas masyarakat Jawa. Kapan masyarakat Jawa berdiaspora? Itu ketika zaman Romusa, penjajahan Jepang, baik itu di Nusantara maupun di Thailand dan Birma. Jadi posisinya sama, rata-rata Asia Tenggara itu dijajah oleh Jepang. Sehingga ketika Romusa, orang-orang Indonesia itu dikirim ke daerah Thailand dan sampai sekarang masih menetap di sana. Masyarakat Jawa di sana masih bertahan, mempertahankan identitas Islam. Masih bertahan, mempertahankan identitas Jawa. Dan masjid orang-orang Jawa di Thailand itu masih menghadap ke arah kiblat, menyesuaikan dengan kiblatnya orang Jawa. Di dalam berita online traveloka.com itu juga disebutkan bahwa diaspora Indonesia ke Thailand itu terjadi dua gelombang, yaitu gelombang yang pertama itu sebelum
penjajahan Jepang atau era penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian gelombang yang kedua itu adalah pada waktu penjajahan Jepang. Pada gelombang yang pertama itu dikatakan ketika Raja Rama kelima memerintah, ia mendatangkan orang-orang Jawa khusus untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Grand Place. Tak perlu waktu lama, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Itu didatangkan ya dari Jawa ke Bangkok oleh Raja Rama yang kelima. Rupanya hal itu berawal dari kunjungan Raja Rama yang kelima, yaitu pada tahun 1871, kemudian berkunjung lagi tahun 1896, dan juga berkunjung lagi tahun 1901. Ia ingin mempelajari seperti apa standarisasi pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian saat kunjungan tersebut, Raja Rama kelima terpikat dengan teknik berkebun dan pertanian orang Jawa. Kalimat ini mengindikasikan bahwa teknik berkebun dan pertanian orang Jawa itu memiliki ciri khas dan berbeda dengan yang ada di negara Thailand. Sehingga Raja Rama itu tertarik dengan teknik pertaniannya orang Jawa dan teknik berkebunnya orang Jawa dan ingin mengaplikasikannya di Thailand. Ia pun mendatangkan beberapa tukang kebun Jawa ke Thailand sebagai pengelola kebun kerajaan dan pengajar metode berkebun dan pembibitan. Jadi sebagai pengajar ya agar metode pertanian Jawa ini bisa berkembang di Thailand, bisa diaplikasikan di Thailand. Sejak saat itu, Jawa mulai berdatangan, tinggal dan menetap di Bangkok. Mayoritas anak cucu mereka lahir dan besar di negara Gajah Putih, juga serta masih menetap di Sathorn sampai sekarang. Itu di kota Sathorn. Kemudian gelombang kedatangan Jawa yang kedua itu terjadi pada masa Perang Dunia Kedua atau masa penjajahan Jepang. Ini sama ketika Agus Sunyoto itu mengatakan masyarakat Jawa datang ke Bangkok itu ketika masa penjajahan Jepang, ketika masa Romusa. Itu sama ya. Masyarakat Jawa yang datang pada gelombang kedua ini menetap di perbatasan antara Thailand dan Burma. Kemudian pada masa pendudukan Jepang ada salah satu putra dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu putra yang keempat yang bernama Irfan Dahlan. Itu belajar ke Lahore, Pakistan, dan kemudian tidak bisa kembali ke Indonesia, tetapi malah menetap di Thailand. Sampai sekarang anak keturunannya itu masih menetap di Thailand. Kemudian dalam aspek kehidupan orang-orang Jawa di Thailand, masih banyak kebudayaan Jawa yang masih hidup dan dilestarikan oleh penduduk Jawa di Thailand. Beberapa makanan khas Jawa itu sangat mudah ditemukan di daerah perkampungan Jawa. Seperti contohnya ambeng nasi kuning, sayur asem, nagasari, dan lain-lain. Itu mudah ditemukan di kampung Jawa dan yang pasti itu diberikan label sebagai makanan yang halal. Karena mayoritas warga Jawa di Thailand itu menganut agama Islam. Walaupun mayoritas keagamaan di Thailand itu menganut agama Buddha. Bahkan penduduk kampung Jawa juga masih menyelenggarakan acara adat istiadatnya orang Jawa. Seperti kenduri. Termasuk penyebutan dalam acara-acara orang menikah. Yaitu di Jawa dikenal dengan wong mantu. Dan di Thailand masih digunakan bahwa pernikahan itu acaranya adalah acara wong mantu. Masih sama. Kemudian penyebutan wong mati. Demikian pula dengan cara berpakaian orang-orang Jawa di Thailand. Sebagian laki-laki penduduk kampung Jawa masih kerap menggunakan baju koko
kemudian memakai sarung, dan juga memakai peci yang merupakan ciri khas dari masyarakat Jawa Nusantara. Jadi, masyarakat Jawa yang ada di Thailand ternyata masih memegang identitas orang Jawa dan tidak mau terlepas dari identitasnya sebagai orang Jawa. Masyarakat Thailand masih mempertahankan kebudayaan Jawa, wong mantu, kemudian kenduri, selamatan, itu masih dipertahankan di Thailand. Itu menunjukkan bahwa orang Jawa di Thailand itu sangat bangga terhadap nenek moyangnya sebagai orang Jawa dan tidak ingin kehilangan akarnya sebagai orang Jawa. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang situasi dan kondisi masyarakat Jawa yang menetap di Thailand sejak era zaman penjajahan Belanda sampai dengan era zaman penjajahan Jepang. Sampai dengan saat ini masyarakat Jawa masih menetap di Thailand. Dari saya cukup sekian, bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.